Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo. Semoga kabar teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, baik, sukses untuk semua pekerjaan, bisnis, dan segala urusannya. Nah teman-teman, di vlog saya kali ini saya mau ngajak apa ya sama teman-teman ya? Kira-kira teman-teman pengen saya ajak ngapain? Oh iya, di vlog kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat bagaimana biasanya saya merawat mekanikal dari pintu-pintu di mobil saya. Jangan bosan ya, sementara waktu ini eh, vlog saya masih berkutat di Daihatsu Zebra Espace ini karena masih dalam masa-masa eh, pandemi corona saat ini. Jadi kita ada social distancing, juga ada karantina wilayah. Makanya untuk kesempatan saat-saat ini saya belum bisa keluar kemana-mana. Paling keluar masih di seputaran rumah, di dekat-dekat rumah. Nah oke, di vlog kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk lihat bagaimana saya merawat mekanikal dari pintu-pintu di mobil Zebra Espace saya ini. Ini perawatan yang simple, tapi seringkali orang melupakan ini, melupakan merawat pintu-pintunya. Padahal itu sangat penting banget. Ketika dirawat dari dini, insya Allah kondisi pintu-pintu juga akan aman, nggak seret ketika dibuka, terus nggak cepat turun, terutama untuk mobil-mobil yang udah mulai berumur ya, apalagi jarang dirawat, terus lagi musim penghujan kayak gitu, seringkali terjadi gangguan di sistem mekanikal pintu-pintu. Nah seperti apa saya biasa merawatnya? Ini saya pakai ini teman-teman. Nah, ini bukan promosi ya, tapi memang saya biasanya pakai produk ini untuk ngerawat mekanikal pintu-pintu saya. Nah, mungkin teman-teman rada heran ya. Kan ini kan cairan untuk rantai motor. Nah, tapi saya lebih milih pakai ini ketimbang pakai stempet. Karena kalau pakai stempet itu biasanya cenderungnya kotor, terus nggak bersih gitu. Nah kalau pakai ini dia lebih bersih, terus dia punya fungsi melumasi juga, bagus juga fungsi pelumasannya. Dia udah teruji dipakai di rantai motor. Saya kebetulan untuk roda 2 di rantai motor saya juga pakai produk ini. Ini bagus. Makanya saya aplikasikan juga di mekanikal pintu-pintu saya. Alhamdulillah kondisinya aman, baik-baik aja. Cuman kelemahannya karena dia produknya bentuknya cair, minyak. Jadi ketika kena air dia gampang hilang. Seperti itu. Nah, kelemahannya dia seperti itu. Otomatis kita secara periodik harus merawat. Secara periodik kita semprot lagi, dan pemakaiannya sangat simpel sekali, tinggal kita spray aja. Nah, seperti apa pengaplikasian ini pada mekanikal pintu-pintunya? Tonton terus video ini sampai selesai. Nah, ini kita siapkan pelumas rantainya. Ini teman-teman bisa pakai merek apapun ya. Cuman kalau saya kebetulan pakai merek MTR ini. Nah, kemudian kita siapkan juga lap
kain lap, jadi nanti kalau ada yang netes langsung bisa kita lap. Nah ini sederhana banget, ininya ada selangnya kecil ya, tinggal kita pasangkan selangnya. Ini tinggal kita pasangkan selangnya, set, dah siap kita semprotkan ke mekanikalnya. Nah untuk pemakaiannya simpel sekali, tinggal kita semprotkan ke bagian mekanikal pintu-pintunya. Ya, kita semprotkan secukupnya. Seperti ini. Di produk ini juga ada semi kayak anti karatnya gitu, jadi memastikan mekanikal berfungsi dengan baik, nggak macet gitu maksudnya. Nah ini kita semprot. Kemudian juga di door locknya, bagian door lock ini yang biasanya rawan rusak karena dia sangat sering sekali untuk kita buka tutup ya, apalagi yang bagian sisi pengemudi ya, biasanya yang paling sering dipakai yang sini. Terus kemudian kalau espas kan pintunya sliding, nah, ini yang paling rawan. Ketika perawatannya kurang terawat, dia biasanya cepat rusak. Nah ini kita semprotkan aja di bagian ini, ada bearing-bearingnya gitu. Cukup kita semprotkan di bagian bearing-bearingnya. Rada gelap ya. Mohon maaf karena kameranya megang sendiri, nggak ada kameramen. Nggak bos. Semprotkan di bagian ininya, kan ada bearing-bearingnya tuh. Masih rada basah. Kemudian di bagian yang bawah juga ada 2 buah bearing, atas dan bawah. Ini plus. Kemudian di sini juga masih ada lagi. Ini ada bearingnya juga. Semoga kelihatan. Kita semprotkan. Secukupnya.
juga di bagian door locknya. Biasanya kalau di pintu di mobil Daihatsu Espace atau Luxio, Grand Max, kan dia pakai pintu sliding. Biasanya yang cepat bermasalah di slidingnya ini karena macet dan lain sebagainya. Nah, setelah kita semprot, sekarang kita coba. Nah, relnya jadi lebih licin. Kalau saya lebih suka di bearingnya aja, jadi relnya ini sama sekali nggak saya kasih pelumas, lebih efektif di bearingnya. Ini bisa juga dipakai untuk yang bagian switch seperti ini. Kadang-kadang switch untuk central lock kadang-kadang suka macet. Nah, ini cukup kita semprotin secukupnya, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Pastikan dia tidak macet. Kadang-kadang ketika macet dia kadang nggak connect, jadi pintu nggak ikut ngunci. Nah, lap ini kita pakai kalau ada yang minyaknya netes, tinggal kita lap seperti itu. Ini kemudian kita bergeser ke pintu bagasi. Pintu bagasi ini juga ada door locknya. Nah, seperti ini. Untuk door lock pintu bagasi juga tinggal kita semprot aja terus secukupnya. Juga di bagian bawahnya ada isi pelumasnya juga.
teman-teman, itu tadi bagaimana biasanya saya merawat mekanikal pintu-pintu dari Daihatsu Zebra Espace punya saya. Simple, sederhana, dan nggak kotor. Tapi kadang-kadang kita perawatan-perawatan yang simple kayak gitu tuh kita suka lupa. Padahal yang namanya mekanikal ketika dipakai dalam jangka waktu panjang, yang terawat aja bisa rusak gitu, apalagi yang tanpa perawatan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan sedikit dari saya itu tadi boleh bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sehat sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.